Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, serta keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Bertemu lagi bersama Bu Eni di Mapel Alat Industri Kimia atau yang biasa disebut dengan AIK. AIK merupakan mapel produktif lanjutan untuk program kimia industri selain OTK dan ATKIM serta PIK. Apa saja yang akan kita pelajari pada mapel ini? Simak baik-baik penjelasan saya ya. Di slide sudah dijelaskan bahwa mapel alat industri kimia berhubungan dengan alat-alat yang ada di industri kimia, khususnya alat-alat di bidang industri pangan, industri tambang, industri obat-obatan, dan industri air minum. Lalu, apakah fungsi dari alat-alat tersebut dalam industri kimia itu sendiri? Dalam mapel AIK ini kita akan mempelajari dua bab besar, yaitu ada bab tentang gambar teknik dan ada bab tentang alat industri kimia itu sendiri. Pada mapel gambar teknik, kita akan pelajari tentang peralatan dari gambar teknik, proyeksi, dan diagram alir. Sedangkan dalam alat industri kimianya, kita akan membahas tentang pompa, kompresor, conveyor, size enlargement, dan yang terakhir adalah reaktor. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu gambar teknik. Gambar teknik merupakan gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis-garis, simbol-simbol, serta tulisan tegak yang telah disepakati atau mempunyai standar tertentu. Fungsi dari gambar teknik ini ada 3, meliputi sarana penyampaian bahan informasi teknik, konsep penyampaian gagasan dan penuangan ide, penyimpanan informasi sesuai nomor urut memudahkan mencari data atau informasi yang kita butuhkan. Dalam materi peralatan dan garis gambar teknik, kita akan mempelajari bagaimana menerapkan peralatan gambar teknik serta menggunakan peralatan gambar teknik. Kita juga akan mempelajari tentang pembuatan garis dan bagaimana cara membuat garis sesuai dengan bentuk dan fungsinya masing-masing. Gambar teknik erat kaitannya dengan standarisasi. Standarisasi adalah suatu keseragaman untuk menghindari salah pengertian dari komunikasi teknik, di mana standarisasi ini memiliki fungsi. Yang pertama adalah memberikan kepastian pembuat dan pembaca gambar sesuai dengan aturan terstandar, menyeragamkan penafsiran penggunaan simbol-simbol, memudahkan komunikasi teknis perancang gambar, memudahkan kerjasama antar perusahaan, dan memperlancar produksi pemasaran suku cadang alat-alat industri kimia khususnya. Standarisasi gambar teknik sudah ditetapkan beberapa industri maju. Di antaranya di Jepang ada JIS, di Netherlands ada NNI, di Jerman ada DIN, di Amerika ada ANSI, di Indonesia ada SNI, dan yang di dunia adalah standar ISO, International Organization of Standardization. Oke, alat teknik yang akan kita bahas yang pertama adalah kertas gambar. Kertas gambar yang sering digunakan adalah kertas putih atau kertas kalkir. Di sini ada contoh kertas putih. Ini kertasnya kertas biasa ya, kertas manila warna-warni, dan yang di atas ini ada gambar dari kertas kalkir. Perlu kalian cermati betul-betul ukuran kertas berdasarkan standar ISO. Di sini ada standar A series. Ukuran paling besar adalah ukuran dari kertas A0. A0 memiliki panjang dan lebar 841,
kali 1189 mm. Jika A0 dibagi 2 panjangnya, maka akan terbentuk kertas dengan ukuran A1, di mana memiliki ukuran 594 kali 841. A1 adalah setengah dari bagian A0 dan A2 merupakan setengah bagian dari A1. Begitupun dengan A3 dan A4 yang merupakan setengah dari angka sebelumnya. Paling luas kalian perlu cermati adalah ukuran dari A0. Berikutnya ada pensil gambar. Pensil gambar ini digunakan untuk menggambar. Tentunya berbeda antara kertas gambar atau pensil gambar antara tingkat kekerasan pensil yang satu dengan kekerasan pensil yang lain. Bisa kalian amati di tabel ini. Ini adalah tabel tentang tingkat kekerasan pensil. Ada pensil yang lunak, ada sedang, ada keras. Pensil lunak diberikan simbol B atau biasa disebut dengan black. Sedang didominasi oleh simbol H serta ada F dan B. Sedangkan keras didominasi oleh simbol H atau hard. Berbeda simbolnya, maka akan berbeda juga penerapan pada hasil gambarnya. Kalau kalian amati di sini, ada banyak pensil tapi hasil goresannya berbeda ketebalannya. Itu disesuaikan dengan simbol yang ada pada pensil itu sendiri. H artinya hard, dia adalah pensil yang tipis bila kita gunakan untuk menulis, dan B semakin besar angka B-nya, maka akan semakin tebal hasil untuk menulis dari pensil itu sendiri. Pensil batang digunakan dalam menggaris di posisi pensil kemiringan 60 derajat dan digerakkan memutar dengan ibu jari kita. Peralatan gambar teknik selanjutnya ada penggaris. Di sini ada dua macam penggaris, ada penggaris siku dan ada penggaris T. Penggaris T sesuai dengan namanya bentuknya adalah seperti huruf T, di mana bagian kepala mistar pendek tanpa ukuran dengan sudut 90 derajat. Sedangkan yang kedua ada penggaris siku. Penggaris siku memiliki beberapa jenis sudut, diantaranya 45 derajat, 90 derajat, dan 45 derajat. Sepasang penggaris segitiga digunakan untuk membuat garis-garis sejajar dan garis yang saling tegak lurus. Berikutnya ada jangka, di mana jangka digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur derajat. Menggambar lingkaran di sini bisa separuh lingkaran, seperempat, atau sejenisnya. Dengan cara memusatkan satu bagian dan bagian yang lain diputarkan sesuai dengan ukuran lingkaran yang akan kita buat. Berikutnya ada rapidograf. Rapidograf adalah alat untuk menggambar di mana bahan dasarnya adalah tinta. Masing-masing rapidograf memiliki ukuran ketebalan tertentu tergantung dengan tipenya masing-masing. Rapidograf fungsinya adalah untuk menggambar dengan tinta pada kertas. Setelah rapidograf, di sini ada busur derajat. Busur derajat memiliki fungsi untuk membuat sudut dengan perbesaran tertentu. Tentunya kalian sudah pernah mencoba bagaimana cara menggunakan busur derajat yang benar, bukan? Kalau lupa, silahkan bisa diingat-ingat lagi ya.
Peralatan berikutnya adalah sablon atau mal. Mal di sini ada beberapa macam mal. Ada mal huruf dan angka, ada mal lengkung, ada mal bentuk, dan terakhir ada mal elips. Sesuai dengan namanya, bentuknya pun mengikuti dan fungsinya pun juga mengikuti. Di sini ada beberapa contoh prosedur penggunaan peralatan gambar teknik. Prosedur yang pertama adalah memasangkan kertas atau posisi kertas gambar. Perlu kalian ketahui, kertas gambar diposisikan di atas permukaan yang halus dan sejajar. Hindarkan permukaan yang bergelombang untuk memudahkan kalian dalam menggambar. Berikutnya, untuk memindahkan ukuran, kalian bisa gunakan mistar. Mistar diletakkan sejajar, kemudian gunakan pensil ujung runcing dari mistar ukur dengan jangka pembagi. Yang ketiga, untuk membuat garis lurus, kalian bisa menggunakan mistar T. Dengan cara menggerakkan mendatar, digeser ke kiri dan ke kanan, ditarik dari atas atau ke bawah dengan menggunakan penggaris T atau penggaris yang sejenisnya. Berikutnya adalah membuat garis miring. Garis sejajar miring bisa kalian gunakan dengan menggunakan sepasang penggaris segitiga seperti gambar di atas. Untuk membuat gambar lingkaran, kalian bisa menggunakan jangka kecil untuk mendapatkan hasil ketebalan garis. Dan yang terakhir, untuk meninta gambar, kalian bisa menebalkan garis dengan memutar mur bergerigi, miringkan sedikit dalam arah tegak, tariklah garis dengan kecepatan yang sama. Ini dengan menggunakan rapido ya. Untuk lebih jelasnya prosedur tentang penggunaan peralatan gambar teknik sebagai latihan, silahkan kalian buka link YouTube yang ada di sini. Kemudian dengan peralatan yang ada di sekitarmu, kalau tidak punya boleh pinjam ya, tidak dianjurkan untuk membeli karena hanya dipakai sebentar saja. Kalian cek di link YouTube berikut. Di situ kalian diminta untuk menggambar segi 6, segi 7, dan segi 8 peraturan dengan cara yang sudah ada di video. Silahkan kalian bisa gambar di buku masing-masing, tidak harus di kertas gambar. Kemudian kalau sudah jadi diberikan keterangan nama dan kelas, difoto dan bisa di-share di WA Japri ke saya. Jangan lupa dituliskan nama dan kelas kalian di kertasnya masing-masing. Jika sudah, silahkan bisa dikumpulkan sebagai nilai tugas kalian. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan terkait dengan peralatan gambar teknik atau yang lainnya terkait dengan mapel AIK, silahkan bisa ditanyakan saja. Terima kasih atas partisipasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.